mempresentasikan laporan KKL Kuliah Kerja Lapangan saya di Bimbel Hugo Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai latar belakang. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional di Bimbel Hugo Center dan merupakan tempat pelaksanaan KKL kuliah kerja nyata. Tetapi seiring dengan bergeraknya waktu, dapat diketahui bahwa pendidikan belum mampu menjawab tantangan dan fungsi pendidikan tersebut. Hal ini disebabkan bukan semata kesalahan pengelola, melainkan pula lebih pada aspek kurangnya minat belajar siswa. Kegiatan pendidikan bukan suatu kegiatan yang murah, apalagi berkaitan dengan mutu. Dalam keadaan ekonomi masyarakat sedang mengalami kelusuan, ditambah dengan biaya hidup yang serba mahal, maka dana untuk pendidikan amatlah sulit. Banyak tantangan siswa yang harus segera diatasi, tetapi sarana dan prasarana, kurangnya bimbingan belajar merupakan masalah yang selalu hidup ganjalan. Hal ini umumnya selalu dihadapi oleh sekolah-sekolah di daerah, di mana keinginan siswa pasti sama dengan siswa di sekolah-sekolah yang maju dengan metode pembelajarannya. Tetapi kendala yang harus dihadapi amatlah sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, program bimbingan belajar amatlah dibutuhkan, seperti Bimbel Hugo Center tersebut yang telah diuraikan. Maka yang melatar belakangi masalah ini adalah kemampuan siswa dalam belajar masih kurang untuk memberi pelayanan minimal baik kepada siswa sebagai peserta didik maupun masyarakat yang memberi masukan input maupun yang menerima lulusan dari hasil pendidikan output. Maka peran guru sebagai pembimbing siswa amatlah menentukan. Di lain pihak, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari segi kualitas sumber daya manusia sekolah yang bersangkutan, melainkan prestasi siswa hasil belajar di kelas yang menjadi tolak ukur keberhasilan pendidik di sekolah yang bersangkutan. Maka dari itu, Bimbel Hugo Center menyediakan tempat kursus baik SD, SMP, dan SMA. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan sistem belajar yang efektif, terutama pola bimbingan yang mengarah kepada kualitas dan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan belajar siswa dalam mengembangkan aktivitas siswa di sekolah. Yang ketiga, mengetahui budaya analitis, realistis, dan kritis terhadap kerangka dasar program Bimbel Hugo Center. Manfaat KKL kuliah kerja nyata tersebut: yang pertama, membentuk kepribadian dan akhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan kapasitas siswa yang mahir bahasa Inggris sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sehingga siswa menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan, berbahasa Inggris yang mahir, dan menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Pembahasan deskripsi tempat KKL. Sejarah berdiri tempat Bimbel Hugo Center. Berdirinya Bimbel Hugo Center bermula pada tahun 2010. Desa Palem, Kecamatan Banyuasin yang menguasai kurang lebih 5 bahasa asing. Hal ini yang menjadi awal berdirinya lembaga kursus bahasa Inggris di Hugo Center, di mana masyarakat yang tinggal di Banyuasin menjadi fasih berbahasa Inggris. Hugo Center mendirikan lembaga bahasa Inggris dengan nama Basic Kursus Bimbel yang didirikan pada tahun 1977, tepatnya di Dusun Singgahan, Desa Palem. Selanjutnya dikenal sebagai lembaga kursus pertama yang didirikan di kampung Inggris di Pare, Kediri. Pada saat ini banyak berdiri lembaga kursus bahasa Inggris, masing-masing memiliki keunggulan. Lembaga kursus memiliki konsep pembelajaran yang dimulai setiap tanggal 10 dan 25 sepanjang tahun dengan program
yang memiliki jangka waktu antara 2 minggu dan 1 bulan. Terdapat kesenjangan antara harapan peserta kursus dan persepsi manajemen di Hugo Center. Terdapat harapan peserta kursus, kesenjangan terjadi pada penyediaan alat peraga yang lengkap dan kemudahan peserta kursus menemui instruktur di luar jam kelas. Yang terakhir, terdapat kesenjangan antara persepsi manajemen Hugo Center terhadap harapan peserta kursus dan spesifikasi kualitas jasa yang diberikan pihak pada peserta kursus. Kesenjangan terjadi karena tidak terjadinya standar yang efektif dalam penyediaan alat peraga yang lengkap dan kemudahan peserta kursus untuk menemui instrukturnya. Terdapat juga lembaga kursus yang menyediakan program dengan waktu yang lebih lama. Hampir semua lembaga kursus bahasa Inggris yang ada di Banyuasin memberikan fasilitas yang memudahkan bagi siswa, terutama siswa yang berasal dari luar daerah. Mayoritas lembaga kursus bahasa Inggris yang ada di Kampung Inggris Pare menyediakan kos biasa sebagai para siswa dan juga menyediakan kos khusus di mana harus siswa aktif menggunakan bahasa Inggris di kos untuk kos Inggris area. Siswa yang tinggal diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris aktif selama 24 jam sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Yang terdapat English area biasanya dikelola lembaga kursus yang masing-masing. Selain belajar bahasa Inggris, beberapa lembaga juga membuka kursus MTK dan sejarah. Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM dari Bimbel Hugo Center Palembang terdiri dari: yang pertama, siswa yang ikut bimbel terdiri dari siswa SD 15, SMP 18, dan SMP 25. Yang kedua, guru bimbel keseluruhannya terdiri dari 8 orang. Manajemen kurikulum bimbel Hugo Center yaitu berupa kurikulum 2013, di mana dulu mereka menggunakan bantuan dana yayasan, akan tetapi sekarang tidak lagi, mereka membeli buku dengan sendiri. Manajemen keuangan tersebut bimbel Hugo Center. Yang pertama, siswa membayar SPP per semester maupun per bulan tergantung tingkatannya. Yang kedua, yang sesuai dibimbelkan pada siswa tersebut. Berikutnya pemaparan brosur pembayaran brosur Hugo Center tersebut. Manajemen pemasaran atau promo. Manajemen pemasaran atau promo tersebut bermula dari Yayasan Hugo Center yang mempromosikan kepada sekolah yang ada di Banyuasin dan dibantu para guru dari bimbel Hugo Center. Hugo Center juga mempromosikan dengan cara gratis karena baginya pendidikan itu penting. Tidak ada perbedaan antara anak yang mampu dan tidak mampu. Penutup kesimpulannya, dari hasil pengolahan data dan analisis didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Terdapat kesenjangan antara jasa yang dirasakan oleh peserta kursus dengan jasa yang diharapkan peserta kursus terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Hugo Center. Peserta kursus merasa belum puas dengan kualitas yang diberikan oleh Hugo Center. Dari tujuan penelitian di bimbel Hugo Center tersebut yaitu meningkatkan dan mengembangkan sistem belajar yang efektif, terutama pola bimbingan yang mengarah kepada kualitas dan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan belajar siswa dalam mengembangkan aktivitas siswa di sekolah. Yang ketiga, mengetahui budaya analitis, realistis, dan kritis terhadap kerangka dasar program bimbel di Hugo Center. Sarannya dalam upaya perbaikan tingkat pelayanan The Hugo Center kepada peserta kursus memberikan beberapa saran yang dapat digunakan dalam usaha perbaikan pelayanan. Seperti yang telah dijelaskan, pengembangan usulan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama,
kelengkapan buku-buku penambahan pengetahuan bahasa Inggris peserta kursus. Yang kedua, kelengkapan alat peraga seperti alat permainan, poster, video, film, dan lain-lainnya yang membantu peserta kursus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Yang ketiga, kelengkapan peralatan belajar mengajar. Yang keempat, fleksibilitas jadwal yang tersedia bagi peserta kursus. Yang kelima, ketanggapan staf pengajar pada peserta kursus secara individual. Yang keenam, kesempatan peserta untuk mempraktekkan bahasa Inggris. Yang ketujuh, kekerapan komunikasi antara pengajar dan peserta kursus.